Halo, selamat siang sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online siang hari ini yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda, sahabat pembelajar yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan sepertinya Anda juga bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Karena di sana Anda bisa mengupdate informasi-informasi seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan. Nah, baik, sahabat pembelajar, seminar siang hari ini seperti biasa di setiap hari Kamis jam 2 siang, kita menghadirkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah Mas Danang Priyadi, SPD MMCTM, yang sudah hadir di tengah kita. Beliau adalah storyteller, writer, dan author. Oh ya, untuk Anda yang belum follow Instagramnya Mas Danang, silakan Anda bisa follow di Danang_Priyadi27. Kita sapa dulu Mas Danang. Mas Danang, selamat siang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Wah, luar biasa. Dan menang terus ya buktinya ya Mas ya. Amin, bisa ketemu Mas Dewa. Iya. Dan kita nanti yang hadir di siang hari ini bisa ketularan menang terusnya ya. Itu yang semangat. Semangat ya. Dan tema hari ini luar biasa ya. Kita ngangkat Mas Danang akan membahas mengenai attitude is everything. Ini apakah sikap yang menentukan kesuksesan ataukah doa lebih menentukan atau kedua-duanya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita akan jawab. Bukan kita ya, Mas Danang yang akan jawab, yang akan jelaskan, dan kita mendengarkan, ya, menyimak apa yang akan disampaikan Mas Danang. Mas Danang, sebelum mulai, untuk Anda, sahabat pembelajar yang ingin bertanya atau sharing, silakan Anda bisa tulis di Zoom group chat, atau nanti bisa buka mic-nya, dan kalau bersedia sekalian buka kamera. Oke, baik Mas Danang, kita pengen tahu nih, attitude for everything. Ini selamat siang dulu ya, Nidia Ravenska ya, ini pendatang baru ya. Baik, jadi kalau saya pernah menjadi manajer di beberapa tempat ya, itu kalau mewawancarai anak atau calon customer atau calon karyawan, itu saya biasanya tanya itu SKA, Skill, Knowledge, Attitude. Menurut kamu yang paling penting itu dalam bekerja itu apakah skill, keterampilan, apakah knowledge, pengetahuan, atau attitude, sikap? Biasanya anak-anak cepat menjawab keterampilan, atau mungkin pengetahuan. Dengan tahu produk murid, maka kita bisa menjual banyak, atau bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau ada yang menjawab attitude, itu sudah saya catat dulu. Ini calon yang bisa diterima. Karena begini Mas Dewa, Mas Heli juga, ya. Kalau orang itu kurang pinter, tapi kalau dia jujur dan sikapnya baik, maka itu bisa keterampilan dilatih sehingga terampil. Pengetahuan bisa disekolahin. Jadi attitude itu penting, karena ibarat kalau kita mau belajar naik motor atau mengoperasikan komputer lebih mudah daripada sikap orang yang malas kerja, mager, atau mungkin nggak disiplin. Saya pernah punya karyawan itu yang bisa di apa ya Mas, dikentarain atau diteni. Yang satu itu setiap Senin nggak masuk. Ada aja alasannya. Orang tuanya sakit, anaknya sakit, mertuanya sakit. Lah kalau dia anaknya 3, terus punya suami sama mertua, bisa setiap hari nggak masuk dong, karena yang sakit gantian. Lalu ada yang setiap Kamis itu nggak masuk gitu. Nah, ujung-ujungnya nanti akhirnya mereka nggak betah kerja sendiri karena ya karena attitude-nya nggak bagus, lalu nggak enak sama teman-temannya, nggak enak sama perusahaan. Nah, biasanya attitude itu. Pernah saya waktu menjadi area manager di Surabaya, dipanggil di Jakarta ikut mencari calon National Sales Manager di Jakarta. Lulusan ITB ya, mungkin IPK-nya 4,0, lulusan Prasetya Mulia, pokoknya secara ilmu oke gitu. Terus ada yang kedua itu yang biasa-biasa saja.
Tetapi sikap orang yang sangat pandai tadi itu pada waktu diwawancara itu dia bilang bahwa oh, saya maunya kerja sendiri, nggak mau kerja sama tim gitu. Terus pada waktu selesai wawancara itu terus dia keluar, saya tengok lewat jendela, dia merokok, nggak salah sih merokok. Terus 3 manajer sama 1 direktur wawancarai, lalu ada 1 manajer keuangan yang tertarik sama dia, karena keuangan teliti kan, jadi butuh orang pintar gitu. Tapi kami bertiga yang lainnya dari manajer PSDM, terus saya jadi manajer area dan dari direktur, saya bujuin, pokoknya bilang, kita harus terima yang kedua karena meskipun secara ilmu dia kurang pintar dibandingkan yang pertama, tetapi dia mau kerjasama dan dia sikap sopan etunya lebih baik gitu. Ya akhirnya karena 3 lawan 1 ya kita terima yang itu. Lalu contoh lain yang selain attitude itu juga dari pengalamannya. Ada yang sudah barusan lulus S2 melawan orang yang sudah kerja selama 1 tahun dan punya pengalaman. Dan dari catatan dari pengalamannya itu dia termasuk pegawai yang rajin, yang sikapnya bagus itu. Lalu kita ya akhirnya nerima yang sudah berpengalaman meskipun nggak sepandai yang yang pertama tadi. Nah ini contoh-contoh attitude ya. Jadi saya ingat ini tanggal 13 Agustus kan ya Mas? Ya. 26 tahun yang lalu saya itu ujian sarjana 1 atau sarjana lah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Waktu itu saya, waduh tanggal 13 tanggal sial gitu. Itu kan umumnya orang begitu. Tapi mindset saya ubah, yaitu soal sikap saya ubah. 13 boleh sial, tapi ini 13 Agustus loh. Agustus itu kan merdeka loh. Jadi saya harus merdeka. Gitu. Lalu akhirnya ya karena kita mentalnya sudah positif, sikapnya juga semangat positif, lalu akhirnya ya ujian kebetulan saya dapat jam 6 sampai jam 7 malam. Nggak tahu dosen-dosen sudah capek atau lelah, akhirnya saya hanya cerita, selama 4 tahun kamu belajar, apa yang kamu pelajari? Ya sudah, saya cerita yang saya kuasai dong. Nah, dengan demikian saya langsung dinyatakan lulus, langsung saya lari ke tempat kos adik-adik saya, menyemangati adik-adik saya, ayo, meskipun kita dari keluarga sederhana, ibu cuma lulusan SD, bapak cuma menteri kesehatan, tetapi bisa kita jadi sarjana. Tahun 7 bulan ya menjadi sarjana itu something lah gitu loh. Sampai tahun 80 kuliah. Akhirnya ke-7 kita bersaudara itu bisa sarjana semua. Bahkan yang paling kecil sama saya bisa S2. Nah ini artinya apa? Sikap yang baik itu bisa kita tularkan pada orang lain, sehingga orang lain juga punya semangat gitu. Sehingga dengan sikap yang baik orang lain semangat, nah ini bisa maju bareng-bareng. Nah, keterbatasan bukan soal hanya keuangan, keterbatasan pendidikan itu saya kenal juga dengan teman motivator nomor 1 di Indonesia. Saya waktu pernah partneran untuk talkshow bersama di Smart FM ya, tempatnya Mas Dewa dulu ya. Jadi Andre Wongso ini selalu bangga dengan gelarnya itu SDTTTS. Sekolah dasar tidak tamat tapi sukses. Nah, suksesnya dari mana? Suksesnya itu karena dia menjadi motivator nomor 1 di Indonesia. Nah itu. Nah semangat dia ini loh, meskipun saya nggak lulus SD, loh. Dia itu dulu waktu kecil sampai jualan itu loh Mas, onde-onde atau di Malang kan waktu kecilnya itu jualan bakso Malang atau apa. Tapi dia semangat bahwa saya harus jadi orang sukses meskipun SD aja nggak lulus gitu loh. Sekolah dasar tidak tamat tapi sukses. Lalu nyoba-nyoba Mas, akhirnya dia pernah menjadi bintang film juga, itu kalau lihat latar belakangnya. Lalu pernah juga dia nyoba menjadi karateker gitu, ada itu. Nah, tapi akhirnya ya dari proses-proses hidup ini karena semangatnya pengen sukses, ya sukses. Makanya dia kan mempunyai icon AW itu, action as wisdom. Artinya juga harus bekerja, harus action. Jadi harus ada proses. Kalau orang Jawa, ya obah mamah. Kalau kita berubah, kita berbuat, kalau kita mau gerak, ya pasti akan dapat sesuatu. Kasarnya, gampangnya bisa makan. Itu keterbatasan dari mungkin segi pendidikan. Jadi nggak ada istilahnya orang itu nggak sukses karena pendidikannya nggak bagus gitu ya. Lalu ada juga keterbatasan fisik. Saya pernah ikut seminar Nifu Jikik di DHCC, Jakarta Health Content Center. Itu kan kalau yang sudah tahu Nifu Jikik itu kan nggak punya tangan, nggak punya kaki Mas.
Jadi waktu dia itu ngadain peragaan, duduk di atas bangku di atas gitu, langsung dia, ini contohnya saya, meskipun nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi saya punya semangat, lompat Mas dari atas. Semua teriakan, wah, meskipun di bawahnya itu ada istilahnya kasur atau bantal, tapi kita kan juga takut, orang nggak punya kaki, nggak punya tangan, lompat gitu. Makanya kalau dilihat di gambar-gambarnya, dia itu dia berselancar, gila itu, main sepatu roda, skate, Mas Dewaria. Dan dia juga jujur cerita bahwa dalam perjalanan hidupnya dia juga pernah mengalami, jadi nggak segampang yang mungkin kita rasakan ya, mengalami pernah mau bunuh diri, mau lompat dari jembatan, terus mau menceburkan diri ke laut, lalu mau minum racun dan seterusnya. Dia ngomong, tapi setelah itu dia berubah karena disadarkan orang, memang bisa terutama dari sini, tapi dari orang lain juga memberi masukan, akhirnya dia sekarang juga menjadi motivator tingkat dunia, meskipun punya keterbatasan fisik ya, tidak punya kaki, bisa tangan. Saya juga menemuin di sekitar pasar Minggu itu ya, ada kelompok-kelompok orang yang tidak punya tangan, punya kaki, tapi melukis dengan ini, dengan mulut. Makanya ada yang komunitas tangan, kalau nggak punya tangan dengan foot, kaki atau mood gitu. Itu dengan mulut atau dengan kaki, tapi dia bisa melukis, dengan lukisan itu dia bisa menjual untuk hidupnya. Jadi saya juga sering dikirimin, misalnya kalau mau lebaran gitu Mas, ada satu paket itu isinya kartu lebaran. Lalu kalau mau Natal, satu paket itu kartu pos itu Natal dan Tahun Baru. Nah, saya menyemangati mereka dengan saya selalu membeli produk-produk itu untuk juga saya kirim. Nah, ini contoh-contoh dari keterbatasan fisik pun orang masih bisa berusaha karena punya semangat untuk tidak tergantung pada orang lain, punya sikap yang tentu saja di luar itu dikatakan tadi, attitude is everything, priority everything. Artinya mungkin kita nggak mampu, kita punya talenta, tapi Tuhan bisa membuat kita itu mampu. Dan semua orang bisa mampu kalau kita lihat bukunya Howard Gardner ya, yang itu ada kecerdasan itu banyak. Pas kalau kita gali, semua orang pasti bisa. Misalnya kecerdasan matematika, logical matematik. Orang yang pintar matematika bisa sukses jadi saintis. Kecerdasan linguistik, intelligent. Orang yang pintar ngomong, mungkin ya kayak Mas Dewa, Mas Dwi atau saya itu kan bisa ngomong, bisa menjadi trainer, bisa menjadi motivator, ya. Lalu ada kecerdasan interpersonal, berhubungan dengan orang lain. Suksesnya sekarang orang berusaha atau bisnis apapun itu juga salah satu kalau punya networking. Zaman sekarang punya link itu ya, baik media sosial, baik itu lewat Facebook, lewat Instagram, lalu WhatsApp, YouTube dan seterusnya. Lalu ada kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal itu yang bisa tahu di dalam hati itu bisanya apa. Nah, ini mungkin penulis-penulis ya. Nah, saya itu senang bahwa banyak orang itu tertular pengen jadi penulis. Ini tadi ada seorang dari Jogja, ini belum gabung atau mungkin benturan acara ya. Manajer dari Jogja itu Mbak Sekar, Ayu Ning Tias. Itu ada. Oh, ada ya. Ada. Nanti boleh ikut bicara. Nah, ini dia karenanya, wah ini saya pengen kayak Mas Danang bisa bicara masuk di Indonesia Belajar seperti ini. Nah, termasuk dia, saya termotivasi untuk S2, ikut sekolah S2. Dan tadi tunjukkan bahwa tanggal 6 Agustus baru kemarin ya, itu dia daftar di Atmajaya Yogyakarta, selalu pengen kuliah, pengen lulus, seperti saya bisa cum laude, bisa juara. Saya tulis tadi, saya bukan karena saya pinter, saya bodoh. Justru karena saya bodoh, maka saya belajar dari teman-teman yang ngajarin saya dapat B, saya dapat A, C, D, E, A. Akhirnya karena saya belajar dari orang-orang pinter, malah saya yang dapat nilai lebih baik daripada, termasuk sikap saya bahwa kalau saya kurang pinter, kalau dikasih PR, saya kerjakan dengan baik, Mas. Jadi misalnya ada 4 cara, atau 7 cara, 14 cara, bahkan bisa saya buat sampai 84 cara. Sehingga ada seorang dosen yang killer belum pernah ngasih nilai B, satu-satunya yang pernah ngasih nilai A pada saya, pada kaget. Kok bisa itu? Rahasianya apa? Saya mengerjakan lebih daripada yang diminta. Itu. Nah, ini saya juga senang kemarin dari Medan, itu ada yang dari Medan, Mas, itu tertarik menulis buku dan sudah menulis puisi, Mas.
Nah, ini yang saya senang bahwa akhirnya itu orang bisa mengubah sikap itu menjadi baik. A bad attitude is like a flat tire. Jadi kalau sikap yang kurang baik itu seperti ban yang kempes, ya. You can't go anywhere, karena nggak bisa pergi mana-mana until you change it. Nah, sampai kamu mengubah. Nah, saya kadang-kadang ngomong seperti ini, mungkin ada satu dua yang nyantel, tapi bagi saya itu sudah senang. Waktu saya bicara di Hotel Primer Santika Hayamuruk Jakarta, itu ada seorang yang namanya Andreas Kennedy, seorang pimpinan, seorang manajer itu. Merasa termotivasi semangat saya, lalu dia menulis, sekarang ini bukunya lagi proses cetak itu, A Diamond is Within You, How to Make It Brightener. Jadi ada intan, ada kekuatan yang di dalam itu yang bisa membuat Anda itu sukses. Nah, soal intan di dalam ini saya ingat dengan pembicara dan penulis terkenal dunia yaitu Anthony Robbins. There's a giant within you. Ada raksasa tidur di dalam diri kamu. Kamu bangun nggak raksasa itu? Nah, itu pernah dibawa ke sini. Saya juga pernah ikut seminarnya di Jakarta Convention Center itu oleh Tung Desem Waringin yang terkenal dengan bukunya Marketing Revolution, Financial Revolution. Nah, kita juga bisa belajar dari Tung Desem Waringin itu. Dia bilang apa? Waktu itu dia punya uang hanya bisa untuk belajar atau training di Amerika, sekali training. Sementara ibunya itu sakit keras, ya, atau sakit kanker atau sakit apa itu di Singapura. Nah, ini mau saya pakai untuk saya ikut training atau saya pakai untuk membiayai ibunya. Jadi dia ada pilihan seperti itu. Tapi karena dia punya semangat bahwa saya akan ikut training beneran, dengan yang bisa menjadi trainer yang istimewa, saya akan bisa membuat ibu sembuh dan saya bisa membahagiakan. Dan akhirnya ya benar, dia nggak salah ambil keputusan, sikapnya untuk ikut training betul. Sekarang menjadi pembicara yang sekali bukunya kan pernah itu yang Financial Revolution itu begitu cetak langsung laku 10.000 eksemplar. Nah, saya juga pernah di Smart FM sama beliau talk show. Kalau dia mengatakan salam dahsyat itu saya, Pak, nanti yang jawab saya, Pak, itu. Kalau dahsyat itu harusnya salam dahsyat, karena katanya sih dahsyat. Nah, itu saya pernah bantu beliau. Jadi ini memang kita dengan bisa bekerja lebih baik, kita bisa mendapatkan lebih banyak, maka bisa menolong dengan lebih baik, baik orang tua kita maupun orang lain. Ya. Lalu soal keterbatasan usia, kita juga bisa belajar dari Colonel Sanders. Ya, dalam buku saya juga ada itu kan, dia menawarkan resep franchise yaitu KFC itu kan sampai 1.007-1.009 kali. Tapi semangat pantang menyerah itu loh, sikapnya itu loh, attitude-nya yang dia nggak mudah menyerah itu loh. Akhirnya dari ke 1.007 itu diterima. Coba ditolak 1.000 kali itu nggak yang gampang loh, Mas. Wow, itu sakit banget. Tetapi ya luar biasa. Nah, sekarang gerainya ada ratusan. Coba kalau dia berhenti di 1.000 kali, mungkin kita nggak kenal KFC. Atau salesman yang terkenal juga itu Joe Girard itu. Itu dalam 14 tahun dia menjadi salesman menjual mobil itu bisa menjual 12.000 lebih. Kalau hitung-hitung sehari bisa jual berapa, 3 atau 6 mobil, kan gila itu. Karena masih Guinness Book of Record sampai sekarang belum ada yang mecahkan loh. Jadi ini semuanya kesempatan bagi kita atau anak-anak muda, bagi teman-teman mungkin yang ikut di sini, bisa nggak mecahkan rekor itu, bisa jual mobil. Soalnya kita harus ingat, Mas, sekarang harus lebih mudah, banyak networking, banyak media sosial. Dulu itu hanya pakai catatan buku, ya. Jadi setiap kali ada mobil baru, ada promo, dia kalau mungkin nggak dulu lewat pos dikirim, harus didatengin satu-satu. Oh, itu kan butuh waktu lebih banyak. Oh, sekarang di blast gitu, sekali blast bisa ribuan, Mas. Harusnya lebih sukses orang sekarang, tapi kenyataannya nggak seperti itu kan. Jadi kita mesti belajar juga dari orang yang sederhana aja, dengan cara-cara yang sederhana aja, tapi bisa sukses masuk Guinness Book of Record. Sampai sekarang belum ada yang saya pernah ikut juga itu training di Jakarta Convention Center. Jadi waktu itu saya masuk itu dia udah teriak, "If you like to get one number gold pins, come here please," gitu. Biasanya orang nanya-nanya itu, apa sih ini itu? Saya itu nggak pernah mikir, memang saya orang bego bodoh, saya lari aja ke depan gitu. Ternyata pokoknya siapa yang duluan kan dapetin angka 1 tanda emas, bahwa saya itu orang nomor 1, salesman nomor 1 gitu. Nah, kadang-kadang hal seperti sederhana ini itu kadang-kadang
kita mesti belajar sederhana. Atau misalnya kalau kuliah, kalau training, kalau seminar, kalau ada undangan, duduk di kursi paling depan. Ya saya waktu jadi manajer memang sering diundang sebagai di depan. Tapi kalau nggak ada di manajer pun, kalau depan kosong saya selalu nanya, ini boleh nggak duduk di depan? Nah, kalau duduk di depan seperti itu, pasti kita kesempatan banyak. Misalnya ada dulu itu Mas Agung Adi Prasetyo, CEO Kompas Gramedia, mantan CEO itu. Dia setiap kali training dibuat, siapa orang mau uang 100.000 gitu. Asal kalau duduk di depan kan lari cepet sekali dapat gitu loh. Jangan dilihat uang 100.000-nya Mas, bahwa dilihat banyak orang terlalu aktif itu. Atau Kavi Kurnia, saya ingat banget ada ikut training dia itu, saya dulu di depan, dia selalu mulai sampai saya hafal gitu loh. Siapa yang mau uang 100.000 silakan, saya pasti lari gitu. Tapi pernah ada ibu yang lain di belakang saya, tak kasih ibu itu, ini bu, saya kan ya sudah bagi saya. Tapi nah itu hal sederhana seperti itu. Jadi mungkin ini bisa dipakai aplikasi untuk teman-teman yang ikut. Karena saya pernah di Surabaya juga dapat HP Samsung, hanya siapa yang punya Nokia nomor sekian akan dapat itu. Saya nggak lihat Nokia nomor berapa. Ternyata yang penting mau maju itu dapat. Terus dapat teflon waktu ikut seminar di kafe di Bendungan Hilir itu. Terus di Hotel Shangri-La itu dapat satu paket alat-alat kosmetik gitu. Ya kan bisa dikasih istri itu. Artinya hanya kan di depan kesempatan itu banyak gitu. Nah itu contoh-contoh orang-orang yang sukses ya. Lalu doa ya. Waktu saya kuliah juga begitu. Saya merasa masuk paling bego, paling bodoh, tetapi saya berdoa sama Tuhan. Nah ini yang sebetulnya akan muncul atau di buku saya 77 keajaiban. Jadi waktu itu saya udah IPK 3,57. Lalu kalau saya lulus dengan nilai A itu akan 3,77, maka saya tertinggi dan tercepat terbaik gitu. Saingan saya itu manajer Mas Hendriani, itu manajer BCA di Jalan Sudirman. Itu pagi-pagi sudah berangkat dan sudah lulus dengan nilai B, tapi dia udah IPK-nya 3,75. Kalau dia Nang, kalau kamu nanti kamu dapat A, kamu pasti juara gitu. Nah padahal saya belajar dari dia, di kantornya dia, ya toh, saya jadi mahasiswanya, dia menjadi dosennya pura-pura. Tapi apa yang terjadi? Saya nggak dengerin dia. Saya berdoa, Tuhan berilah kemurahan hati lewat dosen menguji kami. Bapak Bang Triguno, Bapak Umaya, Bapak Khusus Budaya, Samuel Dasuki. Tak sebutin satu-satu, Mas. Akhirnya begitu saya ujian, lalu lucunya, ini sore hari lagi. Jadi untungnya saya itu pas sore-sore terus. Jadi mungkin dosennya sudah capek juga. Jadi waktu itu yang lainnya di 2 jam, saya hanya 25 menit. Tapi masalahnya bukan di situ. Karena saya itu takut gagal, ya belajar saya jam 4 pagi. Karena belajar jam 4 pagi mata saya merah. Waktu saya masuk, Mas, dosennya udah bilang itu pembimbing skripsi saya itu Pak Udaya itu. Mata kamu sakit mata ya, matamu merah. Kalau saya mudah menyerah, saya mengatakan, wah ya Pak, ditunda ya. Tapi saya orangnya kan punya sikap, enggak. Karena saya habis ini harus pegang menjadi area manager di Surabaya. Pokoknya harus lulus berarti. Saya bilang, enggak Pak, saya matanya merah bukan karena saya sakit mata, karena saya belajar sampai jam 4 pagi. Lalu akhirnya apa? Saya ujian. Nah, Tuhan memberikan pada kita itu tidak sesuai dengan rencana kita, pinter kita, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya ada banyak istilah, semua indah pada waktunya, bukan waktu kita, waktu Tuhan gitu loh. Lalu akhirnya saya mau ujian setelah 25 menit. Setiap kali saya ditanya, saya lihat matanya penguji itu, karena mungkin lihat mata saya merah, takut ketularan kali ya. Jadi sekali nanya, ganti, sekali nanya, ganti. Sehingga makanya cepet banget. 25 menit sudah selesai gitu. Karena masing-masing 5 menit lalu kesimpulan gitu. Istri saya yang nunggu di luar kaget itu. Loh, kok kamu pinter banget gitu loh. Oh enggak, yang pinter bukan saya. Karena Tuhan yang memberikan saya itu kemudahan lewat sakit mata itu. Akhirnya saya dipanggil masuk, lalu dikatakan, Danang, melihat cara belajar kamu, kan hampir semua sudah nilai A, 14 ya A kalau ya, yang 2B gitu. Sama cara kinerja kamu, saya waktu menjadi, ya udah bodoh dijadikan ketua kelas, jadi ya senang, jadi tahu teman-teman yang pintar siapa, bisa belajar dari mereka. Jadi kita ngikut aja. Kami nyatakan Anda lulus, Anda puas, saya bilang apa? Tidak. Kenapa tidak? Saya hanya puas kalau nyatakan lulus dengan nilai A, dengan pujian, dengan cum laude. Kamu menawar.
Iya, saya menawarkan, saya pantas dapat nilai itu. Loh Mas, dari masuk aja merasa paling bego, sekarang kok merasa sok gitu loh. Tapi apa yang dikatakan oleh dosennya? Atas kemurahan hati kami, kaget saya. Kan pagi itu saya minta Tuhan, bila kemurahan hati lah dosen menguji kami. Tahun 2000 loh, itu kata-kata yang tak sampaikan pada Tuhan muncul di mulut dosennya itu loh. Atas kemurahan hati kami menyatakan Anda lulus dengan pujian. Wah, saya langsung menangis, langsung keluar. Lalu itu namanya makanya prayer change everything. Doa bisa mengubah segala-galanya. Orang sering mengandalkan diri sendiri sebagai hebat, tapi sebetulnya Tuhan itu lebih hebat. Maka kalau sebagai CTM, Certified Eccentric Motivator, itu saya lulus di sana, saya diterima karena saya cerita pengalaman saya waktu kuliah ini. Sehingga Pak Eloy Saluku yang direktur dari CTM itu, founding fathers dari Certified Eccentric Motivator, saat saya presentasi itu dia sampai bengong gitu. Soalnya yang lainnya selesai tepuk tangan, dia masih bengong. Hah? Saya sampai terharu. Lalu akhirnya dari situ saya, oh ya diterima karena kamu hidupnya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kamu. Maka dalam hidup kita sehari-hari kan selalu saya mengatakan itu ya do apa and make God do the rest. Do the best and make God do the rest. Kerjakan yang terbaik dan Tuhan akan menyempurnakan Anda gitu. Yeah. Nah, itu yang mungkin bisa saya sharing dulu. Kalau saya cerita nanti banyak, mungkin ada sharing dari teman-teman, tambahan dari Mas Dewa atau Mas Dwi Heli atau mungkin Sekar boleh cerita ya Sekar karena merasa termotivasi di sini dari Jogja ya. Nah, yeah. Oke, silakan Mas Dewa. Ya, oke, luar biasa nih penjelasan mengenai attitude is everything ya. Pengalaman Mas Danang banyak sekali ya, yang dimana pertanyaan-pertanyaan yang di flyer yang tadi saya awal juga mempertanyakan apakah sikap yang menentukan kesuksesan ataukah doa lebih menentukan atau kedua-duanya, sepertinya kedua-duanya ya. Iya, betul Mas. Oke. Ini ada di Zoom group chat sudah nulis Mbak Sekar Tias Nareswari, Mas Danang hebat menginspirasi. Amin, terima kasih. Amin. Mbak Sekar mungkin bisa buka mic. Seberapa, saya pengen tanya Mbak Sekar nih sebenarnya. Ini Mas Dueli juga hebatnya lagi, Mas Danang sangat senang berbagi jiwa sebagai guru Mbak Sekar. Oh ini. Oke, Mas Dwi ini sahabatnya Mas Danang juga. Mbak Sekar lagi sibuk ya? Mbak Sekar lagi sibuk ya? Oke, sambil tunggu Mbak Sekar, atau mungkin ada sahabat pembelajar yang lain? Lagi di kantor, jadi lagi dia nggak bisa buka, nanti kan ketahuan anak buahnya ini ibu malah ngobrol ini sebagai pimpinannya kan. Dia seorang pimpinan yang baik berarti kan? Iya, jadi memberikan contoh ya bagaimana bersikap di kantor. Itu gitu termasuk attitude Mas. Ya. Karena leader is action not position. Dia ngasih contoh gitu loh. Ya. Ya, dititip salam kan untuk teman-teman semua. Oke, untuk sahabat pembelajar yang lain, ada? Kalau ada, silakan langsung bertanya, buka mic atau tulis di Zoom group chat. Mas, terkait dengan Mbak Sekar, ini tadi kan contoh real nih ya, lagi di kantor, nggak bisa buka, kemudian nanti, tidak bisa memberikan contoh yang baik gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana tips-tips membimbing anak buah kita untuk selain seperti sikap-sikap seperti ini, Mas? Nah, ini pengalaman saya, Mas. Ya. Jadi, saya kan waktu menjadi manajer area di Jogja, itu saya ceritain, kalau kamu minta sesuatu pada Tuhan, kamu asal yakin dan percaya, kamu akan dapatkan apa yang kamu minta. Nah, pada waktu itu tahun 2010 ya, 2009 ke 2010. Itu biasanya kami kan di kantor itu kan ada syukuran ulang tahun baru gitu loh. Nah, ada yang namanya itu Joko namanya, itu security satpam. Lalu dia bilang apa? Saya percaya sama Bapak, kayak buku secret itu Pak. Pokoknya kita percaya, kita dapat. Saya itu lagi punya anak kecil, Pak. Saya itu pengen seperti yang dikatakan Bapak itu betul. Saya ini syukuran saya pengen dapat hadiah utama, yaitu mendapatkan kulkas karena untuk nyimpan susu anak saya. Apa yang terjadi dilakukan, Mas? Dia kan mau seperti saya, tetapi lihat apa yang dilakukan. Acara syukuran mulai jam 5 sore, Mas. Jam 3 dia sudah berangkat, bawa mobil box yang kosong, udah siap diri. Lalu dia bisa duduk di depan. Tadi yang saya katakan duduk barisan depan tadi itu. Artinya dia sudah menyiapkan diri. Sekarang gini, masalahnya nggak semudah itu. Saya pun juga takut, karena saya jadikan contoh, nanti kalau nggak jadi kan mampu saya, omongan saya nggak jadi pegang gitu. Nah ini kan taruhan nama dan nyawa gitu kan. Soalnya gini, saya sama beberapa manajer yang lain, manajer keuangan dan apa itu, kan hadiahnya macam-macam itu, Mas Dewa pernah ikut syukuran itu. Mau minta kaos atau minta apa, kaos atau payung atau
tas gitu aja nggak susah. Nah, ini nomor satu. Kan kayaknya kayak banget kalau yang datang itu sekitar 400-500 minta yang nomor satu loh, Mas. Tapi apa yang terjadi, Mas? Wah, ini yang membuat saya juga ikut seneng itu. Pada saat yang terakhir kan biasanya hadiah utama kan terakhir itu kan. Nah, terakhir itu kan gulungan orang yang datang itu dibuka kan. Coba gila nggak, Mas? Waktu ini hadiah utama kulkas. Dia buka, sebelum buka, dia udah teriak itu. Joko dari GPU. GPU itu penerbitan kami dia usaha utama gitu. Dan begitu dibuka itu, Joko dari, waduh Mas. Gila Mas. Ini loh, satu di antara 500 loh Mas. Yeah. Itu kalau enggak, maka saya katakan bahwa prayer change everything. Doa bisa mengubah segala-galanya. Dari pikiran manusia, dari kitanya, enggak mungkin itu Mas. Tapi kalau kita bersama pada Allah, kita bersama Tuhan, ya seperti tadi contoh saya di kuliah itu. Loh, saya kuliah dulu, masuk itu, waktu saya melihat apa yang diterima itu Mas, itu nama dana nggak ada loh. Jadi Adi, Budi, Charlie, Deta loh. Kok DA nggak ada langsung Deta. Saya baca sampai 3 kali Adi, Budi, Charlie, Deta loh. Kok harus D-nya sebelum D itu enggak. Saya tuh udah pulang loh Mas sebetulnya. Tapi begitu sampai di pinggir jalan, sebelum nyetop bis di Jalan Sudirman itu Karma Jaya, persis di pinggir jalan sebetulnya. Saya cuma mikir, tadi kan saya bacanya sampai D, bukan sampai bawah nomor 30 yang diterima. Saya baca lagi siapa-siapa yang diterima sih. Tahu nggak Mas ya? Itu nama Danang itu di nomor 30, satu nomor terakhir dari yang diterima 30 orang loh Mas. Coba kalau tadi saya pulang naik bis, saya nggak S2 Mas. Kaget saya Mas. Oh Tuhan, ya udah, saya nggak pantas S2. Nah, saya di situ, oh ini mungkin karena sering jualan buku-buku perguruan tinggi pada dosen-dosen ada yang hafal, mungkin termasuk panitia penerima itu. Oh itu Danang dari Gramedia kasih kesempatan. Makanya saya diamat kerjanya baik apa? Begitu saya lulus, saya menjadi manajer area di Surabaya. Jadi contoh konkret bukan hanya sekedar teori sekolah, tapi kamu nyatanya kamu jangan jadi manajer. Nah itu artinya yang namanya tadi keberhasilan Mas, itu disertai proses, disertai sikap-sikap dan niat-niat seperti Joko tadi. Kan Joko kalau Danang datang untuk menang coba Joko. Itu juga dia singkatannya dia luar biasa loh waktu saya suruh nyingkat itu. Pak Joko Pak nama saya. Jernih otaknya, kuat ototnya. Loh, kan lu bersemangat Mas. Jadi mungkin ini untuk teman-teman juga sebetulnya untuk menyemangatin Anda, membuat sikap Anda berubah, itu singkat nama Anda dengan sesuatu yang menyemangati Anda gitu loh. Itu salah satu contoh. Tapi yang lainnya bahwa kayak Mbak Sekar tadi nggak bisa buka ini di kantor. Dia ngasih contoh, saya itu manajer maksud saya ngobrol sementara teman-teman di sekitarnya kan manajer kan ini saya pernah di kantornya itu kan kiri kanan ada teman yang lain Mas. Mungkin kalau pakai begini kan masih bisa, tapi kalau ngomong jadi kelihatan nggak. Itu aja. Jadi leader is action not position. Ngasih contoh gitu loh. Ya, ngasih contoh dulu ya, teladan ya. Bagaimana kita membimbing dengan memberikan teladan ya. 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 Nah, memberikan teladan ini kan juga tidak mudah, Mas. Artinya kita sendiri harus konsisten, kemudian membangun attitude baik gitu. Nah, ini bagaimana cara kita membangun attitude kalau kita sebagai manajer misalnya atau sebagai orang tua misalnya memberikan contoh gitu. Ya, kalau kita sebenarnya bisa belajar dari tokoh pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara dari Taman Siswa ya, Yogyakarta ya, tempatnya Mbak Sekar ini ya. Jadi, ing madya sung tulodo, di depan harus ngasih contoh. Kayak tadi itu saya ngasih contoh bersama Tuhan, kamu akan berhasil. Lalu si Joko berhasil. Kak Mas, kalau satu aja kebetulan Mas. Ini 2 loh saat itu. Jadi satu lagi 5 orang yang kan tetap itu saya kirim ke Jakarta. Dan tahu apa yang terjadi Mas? Dari 5 yang dikirim itu satu lagi itu juga dapat kulkas di Jakarta. Wah, ini kalau kita syukuran Mas makan bareng di dekat Prambanan itu ada ikan bakar di sana itu, kita syukuran apa yang kita minta sama Tuhan, baik di Jogja mau di Jakarta kita dapat gitu. Namanya Mbak Jati, waktu itu saya juga punya anak kecil itu. Wah itu gila Mas. Artinya kalau kita ngasih contoh terus mereka merasakan bahwa betul, wah itu mereka percaya. Makanya sekarang kalau saya ke Jogja itu mesti pada pengen ketemu, pengen ngajak makan bareng atau apa, kopi jos itu ya mungkin Mas Dewa tahu, angkringan itu ya di dekat stasiun. Nah meskipun seperti itu kebahagiaan luar biasa. Lalu yang kedua ya, kalau ing ing aso sombrodo ing madya mangun karso ya. Di tengah menyemangati. Nah, contoh menyemangati seperti ini, Mas. Waktu itu saya dapat undangan ke Jakarta untuk outbound. Tadi yang saya katakan 5 orang itu karyawan tetap. Padahal karyawan saya itu jumlahnya kan 40. Dengan karyawan-karyawan yang non tetap gitu. Ya, sama keluarga dan seterusnya itu.
satu orang jatahnya 1,5 juta, waktu itu tahun 2010-an itu ke Jakarta. Kalau saya itu egois, saya ke Jakarta bisa nengok keluarga saya di Jakarta. Tetapi saya enggak. Saya kasih 6 juta aja. Nanti saya outbound bukan hanya saya yang karyawan tetap, tetapi seluruh karyawan dan keluarganya. Tahu Mas Dewa kan di Jogja murah. Kita itu outbound-nya di pinggir lereng Gunung Merapi loh Mas. Di situ makan pakai ketela, pecel, langsung kacang, jagung. Akhirnya malah ada sertifikat juga itu. Akhirnya apa? Karena kita menyangkut anak buah ya semangat untuk mencapai target itu lebih gampang. Tapi bukan hanya ternyata anak buah Mas. Ternyata dari perwakilan bagian lain minta juga untuk ada outbound di masing-masing, Pekanbaru, di Makassar, di Jakarta sendiri, di Medan. Jadi masa dikatakan sama direktur, sekarang CEO bilang, gila memang orang itu banyak mikirin orang lain. Nah artinya kalau kita itu membahagiakan orang lain, kita akan bahagia juga gitu. Kita membuat orang semangat, kita kan semangat juga gitu. Lalu yang terakhir kan Tutwuri Handayani ya, di belakang mendorong, mendukung. Nah itu yang saya lakukan oleh teman-teman. Kalau kamu ingin mencapai target, kamu harus jangan pulang itu hanya pas atau istilahnya goteng. Begitu tenggu, datang ya pas jam 8, pulang ya pas jam 5. Kalau kamu lebih, maka akan lebih. Makanya saya senang bahwa salah satu yang dulu menjadi office boy saya, Jono itu bisa menjadi kepala perwakilan misalnya di Bali, lalu Najib bisa menjadi kepala perwakilan di Pekanbaru, lalu Haryanto bisa menjadi perwakilan di Medan. Itu mulai dari office boy loh Mas. Lihat di sini bukan kepintaran kepandian yang lainnya dari sarjana, mereka dari SMA loh. Memang lalu bisa dikuliahkan setelah menjadi karyawan tetap, kuliah menjadi S1. Jadi itu, dan saya tuh senangnya ngasih contoh-contoh konkret yang saya alami ini supaya ini nyata gitu loh. Dan itu contoh itu dari orang yang kecil menjadi sesuatu tuh karena mulainya dari sikap untuk mau berkembang, mau berubah gitu loh Mas. Oke. Baik Mas Anang, saya buka lagi untuk sahabat pembelajar nih yang siang hari ini join untuk bisa bertanya atau sharing, silakan. Bu Nidia Ravenska, udah beberapa kali tepuk tangan ini. Mungkin ada pertanyaan itu. Mungkin ada pertanyaan. Bu Nidia, silakan kalau ada. Nggak ada responnya. Oke. Mas Anang, tadi di awal kan disampaikan bahwa ada attitude ya, kemudian skill knowledge ya. Memang attitude ini kalau attitude ini lolos artinya skill knowledge itu pasti akan mengikutinya ya Mas ya, karena punya sikap yang bagus ya. Iya. Saya punya contoh juga Mas, biar konkret itu. Waktu saya mau merekrut anak asisten saya di Medan, itu ada beberapa orang. Pada saat itu masuk, mau lewatin ruangan yang orang-orang pada berjejer untuk diwawancara itu, saya lihat seorang anak yang manis pakai hijab, namanya itu Dina, Ramadina. Saya lihat senyumnya aja sudah tertarik, Mas. Saya udah langsung, wah ini kayaknya. Karena hanya satu asisten saya di Medan. Waktu saya manajer area sana, tapi saya tempatnya di Pekanbaru, jadi perlu pembantu juga yang bantu saya di Medan. Dan setelah saya wawancara, saya cuma nanya gitu loh. Lalu dari wawancara itu saya tahu dia dari keluarga yang susah, bapaknya udah nggak ada, dia punya adik cewek 3, terus hidup dengan ibunya, ya sampai sempat ke rumahnya, emang rumah nggak gubuk di dekat hutan gitu Mas, jadi sederhana banget itu. Lalu dia untung udah lulus D3 waktu bapaknya masih ada. Lalu dia mau nyekolahkan adik-adiknya, saya bilang, kamu lebih baik kamu lanjutin kuliah sampai S1. Selama 2 tahun saya di sini, kamu kan nanti akan jadi S1. Baru kamu nyekolahin adikmu yang kedua yang SMK belum kerja nanti nyekolahin adik-adikmu aja. Dan ternyata, nah itu tadi soal Mas Dewa yang nanya itu gimana ngasih contoh. Dan betul Mas, akhirnya si Dina bisa lulus sarjana, dan akhirnya sekarang dia menjadi manajer PSDM dari Nusanet Medan. Nah adik-adiknya juga sekarang sudah bisa kuliah, dan sekarang sudah bekerja. Nah itu saya senangnya apa, bahwa attitude is everything itu, sebetulnya kita itu bisa ngeliatin attitude itu dengan gestur, dengan mimik, dengan body language kita. Senyum tadi itu loh. Nah itu yang membuat saya senang ya. Akhirnya dampak bagi saya ya, saya diminta ngasih training di kantor dia, ya saya minta bayaran sampai 10 juta dibayar. Nah alhamdulillah kan, artinya kebaikan kita akan berbuah kebaikan juga gitu. Oke. Ini ada Mbak Nidia nih bertanya nih. Bagaimana menguatkan hati dan menjaga attitude yang baik di tengah lingkungan yang tidak baik, yang attitude-nya kurang?
Nah, memang ada pepatah itu. Burung akan berkumpul dengan burung yang sama. Jadi, kalau kita mau kumpul menjadi orang positif, kita kumpul dengan orang positif. Kita kalau kumpulnya dengan orang sukses, ya kumpulnya dengan orang sukses. Jadi, ini tadi soal lingkungan. Tahu nggak ini Mbak, saya dulu tuh lingkungannya apa? Lingkungan saya itu Mas, orang-orang suka kelahi, pakai parang, tembak-tembakan, pakai zaman dulu ada Ivanhoe, mungkin Mas Dewa kenal Ivanhoe. Jadi benar-benar Mas kayak ngikutin di film itu dengan tetangga desa itu. Nah, apa yang kami lakukan di antara lingkungan orang-orang yang senang berkelahi dan itu? Akhirnya saya sebagai orang miskin ya setiap kali sore itu ada adik paling gede tadi karena Sungturodo itu ngajak belajar adik-adik. Syukurnya akhirnya adik-adik ya semua bisa selesai kuliah, lalu bukan kuliahnya itu karena kita mampu, enggak. Semua rata-rata dapat beasiswa Mas, termasuk saya itu. Karena dengan nilai bagus kan dapat beasiswa. Jadi kita jangan terpengaruh orang lain, kita harus punya pendirian sendiri gitu. Sama dengan di kantor itu, saya itu nggak pernah ngumpul yang namanya orang yang ngerumpi, maaf ya. Ada yang suka ngerokok, ngopi, terus di warteg atau apa gitu, ngomongin pimpinan-pimpinan dan sebagainya. Saya enggak. Kalau saya orangnya langsung pada pimpinan, misalnya, Mas kalau pengen dapat mobil, gimana caranya? Harus jadi manajer 5 tahun. Ya udah, akhirnya setelah 5 tahun dapat mobil, misalnya. Di luar negeri, itu caranya gimana? Pinter bahasa Inggris. Ya sudah, setelah pinter bahasa Inggris dikirim keliling Eropa, Hong Kong, Singapura, dan seterusnya. Jadi saran saya ya, kamu harus kumpul sama orang-orang yang berjiwa positif, yang sukses. Kalau nggak bisa ya dengan baca buku. Rahasia saya seperti ini, bisa semangat ini adalah karena saya banyak baca bukunya Dale Carnegie. How to Influence and Influence People. Bagaimana mencari kawan dan mengaruhi orang. Itu rahasia saya di situ. Oke, Bu Nidia semoga terjawab ya. Tadi sepertinya saya lihat sudah mengacungkan jempol di icon. Oke, saya lanjut ke Bu Agnes Puspitasari ya. Permisi mau tanya, bagaimana attitude bisa membantu mencari pekerjaan untuk saya yang berusia sudah lebih dari 35 tahun dengan pengalaman kerja yang terbatas. Biasanya dari CV saja sudah ditolak interview. Nah, ini pengalaman saya juga, Mas. Justru kebalikannya ya, Mbak Agnes. Saya diterima karena apa? Saya diterima karena saya udah dianggap berpengalaman. 30-an tahun waktu itu. Bayangin, saya itu dari kampung, dari desa Klaten loh. Untuk menjadikan Gramedia itu, nah, tapi nggak hanya sekali, Mbak. Saya itu waktu ngelamarnya di Gramedia, gila loh. Dari Kompas saya lamar. Habis itu dari Grasindo. Habis itu LX. Habis itu, nah, intinya, kalau saya ya, intinya itu ngelamar jangan di satu tempat. Banyak tempat. Saya dulu waktu sebelum umur 30 tahun itu, Mbak, saya itu setiap kali pertengahan tahun saya itu buat lamaran sampai 30-an, Mas. Kemana-mana gitu loh. Nanti yang ketiga kan tinggal kita pilih. Nah, waktu saya senang traveling, ya udah. Pernah di Jogja, pernah di Surabaya, pernah di Serang. Setelah umur 30 tahun, baru saya memutuskan, saya harus cari perusahaan yang saya harus tetap, jangan pindah-pindah. Karena hobi saya baca buku, ya udah ngelamar di Gramedia. Jangan salah loh, di Gramedia itu saya udah ditolak menjadi wartawan Kompas. Terus akhirnya saya ngelamar lagi. Sampai tulisan manajernya penerimaan itu Mas SDM. Danang melihat pengalaman dan cara kerja kamu, kemungkinan kecil sekali kamu diterima di Gramedia. Digaris bawahi Mas. Pakai surat pribadi loh. Tapi dasar orang bego, gila, bodoh. Saya ngelamar lagi Mas. Karena itu Gramedia kan grupnya banyak itu ada 3 bulan. Tak lamar lagi Mas. Gitu loh. Akhirnya ada nyangkut yang satu. Nah orang itu kebetulan tahu saya. Wah Mas pengalaman banyak ya, karena pengalaman banyak saya terima. Makanya ada yang protes waktu itu, gaji saya itu waktu itu pokoknya lebih dari yang lain. Loh kok gajinya lebih gede dari saya, dari mana? Waktu Krismon tahun 98 itu semua yang gajinya di bawah 800 dapat sembako. Saya nggak dapat sembako. Padahal saya pengen dapat sembako juga untuk mertua saya, biar saya mertua kan sebetulnya kan. Tapi nggak dapat Mas. Ternyata direkturnya ngomong, karena dia udah punya pengalaman. Jadi, Mbak, soal umur, soal pengalaman, justru itu bisa menjadi truth kita. Tinggal cara ngomongnya, passwordnya, gitu. Ya. Oke. Bu Agnes, semoga terjawab ya. Jadi, sebarkan lamaran sebanyak mungkin ya, sesuai dengan yang ada aja. Oke. Mas Danang, sepertinya waktu kita sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Udah over ya. Nanti yang belum bisa lewat Instagram atau WhatsApp. Ya. Mungkin ada kata penutup dari Mas Danang mengenai tema kita siang hari ini, attitude is everything. Ya, tadi yang saya katakan. A bad attitude is like a flat tire.
Jadi kalau sikap yang kurang baik, kurang disiplin, kurang gerak dan seterusnya itu sikap yang kurang baik. You can go anywhere. Kalau kamu seperti kamu nggak bisa kemana-mana. Until you change it. Sampai Anda merubahnya. Nah yang sekarang tadi melamar satu tempat, lamar banyak tempat. Yang tadi misalnya kurang giat belajar. Seperti yang saya katakan, saya belajar bahasa Inggris, maka saya dikirim kemana-mana. Saya belajar S2, maka saya jadi manajer. Jadi bukan karena tapi karena usaha. Jadi, do the best, kerjakan yang terbaik, and may God do the rest. Tuhan menyempurnakan. Salam Danang, catatan untuk menang. Luar biasa. Oke, Mas Danang. Ini ada Bu Nidia tadi minta untuk Instagramnya diketikkan lagi ya, Pak. Oke, saya ketikkan. Ting, udah tuh. Danang_Priadi27. Ya. Siap. Oke. Jangan lupa juga follow Instagramnya Indonesia Belajar ya. Oh, ini Mas. Ada Mas Satria. Ini kemarin termotivasi dari sini pengen mendirikan warung kopi bersama teman-temannya. Ini dari Semarang, Mas. Oh, jadi memang dia belajar dari sini akhirnya dia mau menjadi wirausaha. Luar biasa. Yang Mas Alfati Satria ya. Waktu itu ya, kayaknya pernah ya. Iya, betul. Oke, Mas Satria ya, semoga sukses ya. Iya. Kopinya ya. Terima kasih Mas Alfati Satria. Oke. Baik, ini sudah nih. Terima kasih Pak Danang, Attitude Everything. Mohon doa restunya Pak. Oke, sukses. Nanti kapan-kapan kalau ke Semarang saya mampir. Warung kopi ya Mas. Dekat. Dekat. Saya diundang juga Mas. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Danang Priadi untuk sahabat pembelajar yang join pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya, karena tanggal 27 Agustus. Ya, 20 Agustus besok hari libur. Jadi ketemu lagi 2 minggu lagi. Salam sukses luar biasa. Stay healthy.